etika orang ya tegese kelan sifat lomo panjenengan. Nah jenengan nuntut kula nyalahno kula mergo kula medhit. Pancen kula menungso pantese di medhit ba. Artinya kula ra di sifat lomo wajar kula timo menungso. Tapi nek jenengan batalno sifat lomane jenengan perkara pangeran kok sifate batal. Baru repot. Walain adkhaltanin nar. Lan lamun nglebokno panjenengan ni ingsun annara ing neraka. Lamun jenengan nglebokno kula teng neraka, la akhbartu yaktine bakal ngabari ingsun, bakal maklumatno ingsun, ngekeki warta ingsun. Ahlan nari ing ahli neraka. Bi anni lan sak temne ingsun iku uhibbu, iku seneng sapa ingsun kae. Jadi maksudnya salah masuk. Salah masuk. Jenengan ada nglebokno kula neraka. Tak umur wateng tiang-tiang kula nu seneng jenengan kok tetep mlebu neraka. Ada yang salah. Ini maksudnya prosedur ini ada yang repot. Ya itu boleh. Saya punya kitab Masyhur itu kitab para habaib. Orang-orang alim habaib itu biasanya pegangannya kitab itu. Bahkan Sa'alim Abdul Haddad itu pegangannya kitab Al-Masyhur. Jadi di antara master kitab yang diikuti Abdul Haddad itu, Habib Abdul Haddad itu kitab Masyhur. Di antara yang diceritakan itu ada seorang syarifah namanya Aisyah As-Siddiqah. Itu seorang syarifah zuriyahnya Nabi itu ya termasuk kalau ngetikan seperti ini. Oh dia senang guyon, rileks maksudnya zaman di hidup itu terkenal. Istaharat bidu abah itu ya rileks dia sering guyon, sering gejol-gejolkan ya. Itu di antara munajatnya bilang gini. Ya Allah, jika saya masuk neraka, maka kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng kemana-mana di neraka. Dan akan saya katakan ini loh hukum yang aneh. Masa orang melafalkan la ilaha illallah masih masuk neraka? Neraka itu goblok ya. Kalimat la ilaha illallah kok diobong. Itu wong ora sopan maksudnya ora sopan. Itu ada syiddatul hira. Mereka sangat-sangat mencintai Allah, sangat mencintai kalimat thayyibah. Mereka tidak bisa membayangkan kalau kalimat thayyibah itu bisa diinjak-injak oleh api neraka. Mulane normalikin bun rokok itu aneh. Awas kena bun rokok. Wong aneh berarti kena. Saya punya analogi begini, ini rumah tenang. Tapi sampean jangan menganggap omongan saya hukum. Bisa saja ini pas jadab. Kowe nek gak ngono ya ibu-ibu, napa? Misalnya sampean tak bedheki. Ini mushaf ya. Mushaf itu Quran itu, cara bahasa Indonesia Quran. Cara bahasa bener itu dengan mushaf. Ini mushaf diinjek Ki Fuad murtad apa enggak? Enggak jawab saja. Murtad kan? Atau dilecehkan. Sa Mustafa, jengotlah, khusyuklah. Misalnya ngelecehkan mushaf murtad orang. Murtad. Intinya melecehkan mushaf itu murtad. Murtad itu keluar dari Islam atau keluar dari kebenaran. Urung ana tenan, awas ya salah paham. Rokok ya salah paham. Dan itu disepakati ulama, orang yang menginjak mushaf atau meludahi atau ngeriai mushaf, semua yang bentuknya istighfar, melecehkan mushaf adalah murtad. Paham ya? Sekarang malaikat ya kena aturan itu. Dengerin ya, malaikat juga kena aturan itu. Kenapa para ahli Quran, hamalatul Quran itu banyak yang meyakini dijamin gak masuk neraka. Ini bukan urusan gue sentimen Fuad, sentimen saya, sentimen siapa, Mas Abu. Tidak seperti itu. Kue iso bayang nono malaikat, wani ngaduk mushaf. Tidak bayangkan saja. Kue iso gak, kue waras loh, tak kemaras. Kue iso gak bayang nono malaikat yang terhormat itu. Terus raro aturan nganti nyadui mushaf. Padahal mushaf ada di dada si hamalatul Quran atau hafid. Gak bisa bayang orang. Mboten sakit. Malaikat harus punya etika dong, harus punya konstitusi. Di antara aturannya ra oleh nyadui wong hafal Quran. Dia di dadane ono murtad ya. Nah, sebab itu kamu jangan kaget. Misalnya Nabi cerita orang yang hafal surat Tabarok, Mungkar Nakir itu masyhur. Sama nanti cari di kitab Ibnu Katsir. Ada orang hafal surat Tabarok, tapi budik tuh. Budik biar Allah. Mau budik dhisik wis saiki nemen saiki masalah ngono apa padano. Berhubung cerita dhisik bedik terus padano kabeh bedik saiki wong dhisik bedik bodoni wong 10.000 wis bedik. Saiki 800 miliar orang bedik. Dadi bedik dhisik wis saiki iku. Gitu. Wong dhisik ku ning perapatan ndok wong wedok wis bedik. Saiki kelas klabing wis biasa. Dadi ukuran bedik iku padano. Walhasil malaikat Mungkar Nakir sesuai prosedur orangnya tapi diantemi. Jotosil. Antar kenale dene digodol dari wong nak dituthuk wajur kok. Sawalang-walang.
Rasa takok bodone tuku ning ndi duwe kok tuku barang, wis duwe kok tuku barang. Nah terus ketika mau dipukul itu keluarlah seorang yang bagus ganteng. Kamu tahu saya siapa? Ada jelmaan itu. Saya tahu kamu adalah kalamu. Ya sudah kalau saya kalamu, karena kenapa kamu berani memukul saya? Dari Mungkar Nakir, saya tidak mukul kamu, mukul orang ini. Orang ini adalah fasik. Aturan saya kalau sama orang fasik harus mukul. Dari surat Tabar tadi. Tapi saya ada di dadanya. Kalau mukul dia kena saya. Berarti kayak gak ngergani kalamu. Bingung mereka. Yo ora aku yo ora wani nang aku ambek wonge. Tapi aku nang kono. Wes pokoke bantah-bantahan terus dari surat Tabar. Wis ngene. Kowe ora ngarai iso di keputusan, nek lapor pangeran. Yo lapor pangeran. Bareng lapor pangeran, maka nakir kondo, ini ada problem mesti cerita. Ini ada problem. Ini kan di luar dugaan ini ada sedikit problem. Orang ini tak seksa gak mau yang melindungi surat Tabar. Di situ hanya satu surat Tabar. Mau cari riwayat kulhu lah sebetulnya kan. Tapi riwayatnya kabeh Tabar kok kon genting. Sebenarnya kalau nuruti selera saya ini riwayat itu kulhu aja supaya lebih mudah Pak. Dihafal. Tapi mau tak sanad kok dirubah-rubah. Tabarak Mustafa serada mikir. Sudah mati setelah aku mau jawab. Jadi misalnya mati Senin, Ahad bukan sore kesuwen lalin nih. Ya mati Senin sore apa? Ahad, bocor saiki bocor ben lali, mantau anak semua lali deh. Wis bantah-bantah, semater pangeran. Ya Allah, jika saya sebagai kalamuka tidak bisa mensafati orang ini, orang yang menghafal saya, bahkan dia tidak tidur karena saya, punya kesibukan tetap ngaji saya, sampai dia tidak lupa sampai sekarang. Hapuskan saya, anni min kitabil. Aku aduk ora sebagai kitab buka ya. Aku ora usah dadi surat Tabar. Wis dadi makhluk biasa, ora usah dadi kalamuka. Timbang dadi kalamuka ya ora keren, ra iso nyafaati ya kok. Tiang iki. Terus Allah ngendikan, wis wong iku wekmu. Terus disafaati hatta dakhalal. Sehingga disebut yaitu ala siratin mursatul ilal jannatin rafiqa wa minan nari sitrau wa hijab. Al-Qur'an itu minan nari sitrau wa hijab. Logikanya seperti itu. Jika normalnya orang yang hafal Quran, yang punya kalimat thayyibah, yang hafal beberapa kali, normalnya itu nggak masuk neraka. Neraka ini akan menjadi makhluk yang aneh jika dia berani menyiksa orang yang di hatinya ada kalimat thayyibah atau ada Qurannya. Makanya kan Nabi sering ngendikan neraka mletene ngono Allah itu jenenge ra usah wedi wa innan nar lam taqul asar sujud. Nabi itu berkali-kali ngendikan ketika cerita orang-orang mukmin yang masuk neraka, Nabi masih ngendikan wa innan nar lam taqul asar sujud, tapi neraka ora wani mangan asar. Nah kemudian asar sujud itu kata sebagian ulama baduk, mergo rata-rata baduk itu ngecap macam-macam lah, mergo kakean sujud. Dari Imam Nawawi yang ngarang kitab Masmu itu tidak benar pendapat itu. Orang sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu 2 tangan, 2 rukbaten, 2 kodamen. Harusnya jangan hanya batuk, tapi ya batuk, yaden, rukbaten, kodamen anggota 7. Lah anggota 7 wae iso ngadeg mergo anggota yang lain. Kudune yo kabeh. Pokoke walhasil itu gak sido. Walhasil itu gak sido. Wah, cocok banget nanti. Sebab itu, ini cerita Kalamul Majidubin ya. Ini entah jadi syariat tanda terserah jenengan. Ini cerita Kalamul Majidubin. Makanya Burda itu dikarang orang hebat ya. Tapi sehebat-hebatnya orang ya itu tadi karena dia isek sama Allah berontok. Kadang dia jatuh. Masyhur itu ngendikannya yang orang Burda itu. Sebut ini itu. Ketika muji ayatul Rahman itu. Ketika dia meredaksikan Quran itu ayatul Rahman. Ayat-ayatnya Allah yang Maha Rahman. Nggih. Kula waca nggih. Intlatluha khifatan min harina rilatu atfa taharralatu min wiridiha siyami. Intatlu lamun maca sira ha ing ayatir Rahman. Maknane Quran. Beliau pakai dhamir muannas karena beliau meredaksikan Quran itu ayatul Rahman. Ayatul Rahman itu dia meredaksikan Quran itu ayatul Rahman karena sebagian istilahnya Quran itu ayat atas tengene juz pinten selikur nggih sing bal ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm.
Intatlu lamun maca sira ha ing ayatir Rahman, manane Quran. Khifatan krana wedi min harrinari lagu, sangka panase neraka lagu. Intas tuha khifatan min harrinari lagu mesti atfakta, mesti mateni sira. Ora kok mungkin mateni